Nah, mungkin nggak Pak Agus, kalau Pak Agus dari sisi inventor nih, dari sang penemunya, mungkin nggak suatu saat nanti ke depannya bisa ada kerjasama dengan provider tertentu begitu untuk bisa mematenkan dan mengaplikasikan si Jampang ini di alat telekomunikasi kita? Betul, saya kira itu mungkin sekali. Jadi udah ada vendor yang mendekati. Jadi ini arahnya memang ke depannya memang menjadi content provider istilahnya, bisnisnya di situ, value added service-nya untuk provider telekomunikasi. Nanti ada banyak provider itu. Jadi di sini nanti akan sistem itu dipasang di kita atau dia kerjasama dengan provider. Jadi dia provider bisa langganan seperti itu. Sekarang kan banyak langganan rek apa gitu kan, seperti itu kan rek misalnya bisa. Nanti provider kita rek kita langganan kita minta informasi di sini, di sini, di sini. Nah seperti itu nanti otomatis akan kirim seperti otomatis seperti itu bisa. Dan pengembangan berikutnya tentunya tidak cukup hanya informasi hujan aja. Salah satunya kita udah mulai kerjasama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Serdani. Dia punya informasi tentang monitoring lokasi seluruh pintu air di Jakarta di sini. Kemudian dia juga mempunyai CCTV-nya. Jadi di lokasi seperti itu. Jadi arah kedepannya itu adalah monitoring tinggi pintu-pintu air itu. Karena di sini udah ada semacam rule-nya kalau di pintu-pintu air monitoring itu kalau di Katulampa itu tinggi muka airnya sekian meter dan berlangsung selama 3 jam atau berapa itu nanti ketahuan sekian jam lagi di Kampung Melayu akan banjir seperti itu. Seperti itu. Jadi ini udah mulai kerjasama, udah mulai ada datanya, udah masuk di dalam si Jampang itu, tapi belum seluruh informasi masuk seperti itu nanti. Jadi kemudian di dalam arah kedepannya nanti bisa disetting juga informasi seperti itu kalau user akan berlangganan lewat content provider tadi. Kalau tinggi muka airnya statusnya bahaya 1 atau bahaya 2, saya minta dikirimi SMS. Nah seperti jadi sebenarnya otomatis ini di Katulampa pintu air sekian, 1 jam lagi atau 2 jam lagi di Kampung Melayu akan banjir. Jadi otomatis server akan mengirim ke pengguna otomatis langsung seperti itu. Jadi wah ada ini sebentar lagi 3 jam lagi banjir. Warning ya. Langsung warning ya. Arahnya ke sana seperti itu. Arahnya ke sana. Tapi bisa, ini kemudian saya juga berpikir bahwa kalau tadi Pak Agus sebagai inventor mengatakan bahwa mungkin tidak hanya saja bisa diaplikasikan untuk banjir begitu, untuk cuaca, tapi mungkin untuk transportasi barangkali juga bisa ya Pak ya. Bisa, dan arti kata di sini saya berbicara mungkin mengenai jadwal kereta. Kita masih banyak juga kan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi karena palang rel kereta yang lupa dan lain sebagainya lah, kelalaian. Possibility-nya ada. Bisa. Jadi kan ini tentunya akan melibatkan banyak kontributor di lapangan nanti. Jadi kontributor lapangan seperti saat ini kalau kita selalu dengar ada radio yang menyampaikan di radio orang telepon atau SMS posisi di sini macet, ada tabrakan seperti itu. Nah, itu orang kan hanya melihat saja, hanya mendengar saja. Kalau di sini kelebihannya orang bisa kirim informasi itu, langsung dia bisa tahu, mungkin ada fotonya, ada informasinya langsung di peta. Oh di situ, berarti dia langsung bisa tahu juga di software ini nanti akan ketahuan. Kalau di titik ini macet, saya harus lewat mana? Ada fasilitas untuk searching di sini di blog. Saya bisa searching, saya mau ke titik ini harus lewat mana? GPS-nya juga ada GPS-nya, dia langsung bisa searching di peta jalur alternatif di sini. Nah arahnya ke sana bisa juga, bisa dikembangkan. Wow luar biasa. Pak Cody ada komen nggak nih yang sudah disampaikan oleh Pak Agus? Sepertinya pengembangannya ke depan untuk masa depannya ini bisa merambah ke dunia apa saja nih? Iya, itu kelihatan sementara ini baru hujan gitu. Tapi sebenarnya kayak tadi banyak bisa banget dikembangkan lagi. Informasi apa saja dan yang penting peran kontributor tadi. Peran kontributor semakin itu. Semakin banyak kontributor, semakin banyak informasi yang bisa kita ini, jadi jangkauannya bisa lebih banyak. Tapi tadi Pak Cody di awal mengatakan sempat bahwa masih agak ada problem dengan hafalan tadi gitu ya. Kode-kode dan lokasi-lokasi yang harus dihafal itu. Itu dia, mungkin masih karena pola pikirnya kan sesederhana mungkin, bahwa nggak semuanya handphone punya GPS-nya gitu loh. Iya, betul. Gimana dengan SMS saja udah bisa mengirimkan suatu data yang berbentuk spasial gitu kan. Itulah salah satu inovasi saya bilang kan harus ada di kode dulu. Tapi kalau nanti semua handphone dah GPS-nya murah ya mungkin nggak usah pakai kode-kode lagi kan. Tinggal update udah tahu di mana ada genangan gitu lah kira-kira. Mungkin itu juga sebagai salah satu masih sedikit pekerjaan rumah barangkali ya Pak Agus ya. Mengenai hafalan ini kan tidak semua kontributor bisa menghafal dengan baik begitu kan ya. Tadi sedang ada untuk software tadi yang baru yang untuk jadi nanti arahnya hanya menyebutkan nama lokasinya saja. Nama lokasinya. Oke, baik. Nah, sebetulnya siapa saja sih Pak Agus, selain Pak Agus ini yang berada di balik si Jampang ini, siapa-siapa saja? Jadi di si Jampang ada tim namanya, di personilnya di grupnya namanya di Neonet tadi. Neonet, itu. Nusantara Earth Observation Network. Jadi ini adalah semacam
laboratorium di BPT yang mempunyai fasilitas untuk, kita punya fasilitas komputer, server, kemudian kita fasilitas ruangan, alat-alat yang lain untuk bekerja di sini. Di sini ada pimpinan untuk proyeksi Jampangnya itu namanya Pak Dr. Udrek gitu. Kemudian ada Pak koordinator yang lain, ada Pak Insinyur Hartanto itu yang banyak main di mengembangkan interface nasi Jampang, kemudian koordinasi kontributornya siapa saja ini, karena linknya harus luas dia. Pak Hartanto itu mengembangkan seperti itu. Kemudian untuk koordinasi personilnya kita punya Insinyur Joko Nugroho itu yang mengembangkan personil untuk koordinasi seluruh personilnya di situ, dan ada banyak engineer-engineer yang lain di dalam sana. Oke, jadi teman-teman satu tim dari Neonet itu Neonet, ya. Oke, baik. Terima kasih sekali atas penjelasannya Pak Agus, Insinyur Agus Wibowo, Master of Science, Kepala Nusantara Earth Observation Network Neonet BPPT. Terima kasih sekali Pak Code atas sharingnya untuk smart people semua. Semoga saja smart people mendapatkan inspirasi dan mulai tergerak hatinya untuk bisa menjadi kontributor ya. Baik, tidak sulit untuk menjadi kontributor, hanya mengirimkan email dan nanti diverifikasi dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Cokde, Cokorda Gede Budi Kusuma, kontributor si Jampang sebagai auditor kehutanan juga di BPK ya. Baik, sebelum ditutup Pak Agus bisa tolong disebutkan emailnya untuk smart people yang ingin menjadi kontributor. Gitu. Bapak Ibu atau smart people bisa mengirimkan email itu menjadi kontributor dengan menyebutkan nama, kemudian alamat, kemudian nomor handphonenya yang paling penting itu di situ, dan lokasi yang dikehendaki yang untuk dikirim informasinya di mana, seperti itu. Jadi sijampangkita@gmail.com. sijampangkita@gmail.com begitu ya. Baik, terima kasih sekali Pak Agus, terima kasih sekali ke Pak Cokde, terima kasih. Smart People, terima kasih, kita jumpa lagi dalam episode berikutnya. Smart People, terima kasih Anda sudah bersama-sama dengan kami dalam Iptek Talk untuk episode kali ini. Pastikan Anda menyaksikan kembali Iptek Talk untuk episode berikutnya. Cintailah terus ilmu pengetahuan dan teknologi dan jangan pernah membayangkan hidup Anda tanpa Iptek. Dari kantor Kementerian Riset dan Teknologi, Gedung PPPT lantai 24, saya Ririn Agustarini, salam Iptek Talk.